你们就过着这种狗是非人的生活，你能啥子人的生活嘛？你看，就过着这样的生活，这是啥子事？Suatu malam di bulan Juni 1995, seorang mahasiswi yang baru saja selesai membeli keperluan sehari-hari di minimarket terdekat sedang berjalan sendirian pulang ke arah asramanya. Saat sedang berjalan itulah, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang menghantam kepalanya dari arah belakang yang langsung membuatnya kehilangan kesadaran. Ketika terbangun, dia mendapati dirinya terikat di dalam sebuah karung yang dimasukkan ke dalam sebuah mobil van yang sedang melaju ke arah pedesaan. Sesampainya di lokasi yang dituju, dia diserahkan kepada seorang pria tua yang kelihatan kotor dan jelek, yang kemudian menjadikannya sebagai istrinya. Inilah kisah pilu seorang wanita muda yang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi selama 17 tahun lamanya. It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Prefektur Teyang, Provinsi Sichuan, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Pada bulan Maret 2012, seorang pemuda bernama Li Qing yang telah bekerja selama beberapa lama di luar kota dan bahkan tidak libur saat perayaan Imlek di bulan Januari, akhirnya kembali ke kampung halamannya di desa Yueliangqing, kota Tai'an, Kabupaten Chongjiang, Prefektur Teyang, Provinsi Sichuan, untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Li Qing adalah satu-satunya putra dalam keluarga Li yang menjadi kebanggaan keluarga karena berhasil lulus dari salah satu universitas di kota Chengdu, ibu kota Provinsi Sichuan. Setelah kembali ke desa selama beberapa hari, Li Qing sering berkeliaran di sekitar desa, ingin melihat perubahan di kampung halamannya. Namun ketika sampai di sebuah rumah yang terletak di sebelah barat desa, yang terlihat sangat kotor dan kumuh, dia melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di teras rumah di dekat pintu depan, sambil memegang koran bekas dan sepertinya sedang membacanya dengan serius. Li Qing telah mendengar dari keluarganya sejak dia masih kecil, bahwa pemilik rumah kumuh yang bernama Ni Tianguo memiliki seorang istri yang gila, dan karena masalah mental, istrinya sering dikurung di rumah dan jarang keluar menemui orang. Namun saat Li Qing melihat sudut mulut wanita itu bergerak-gerak sepanjang waktu, Li Qing tidak menyangka bahwa wanita yang dianggap kurang waras itu ternyata sepertinya bisa membaca dengan baik. Setelah kembali ke rumah, Li Qing menceritakan kepada orang tuanya tentang wanita gila yang membaca koran tersebut. Ibunya mengatakan bahwa beberapa orang juga pernah mendengarnya membaca dalam bahasa Inggris dengan lancar dan bisa menulis dengan baik. Dia malah selalu memeriksa tanggal kadaluarsa saat membeli sesuatu barang. Hal itu membuat Li Qing semakin bingung. Bagaimana bisa seorang wanita yang dikabarkan adalah seorang mahasiswi menikah dengan Ni Tianguo yang tua, jorok, dan pemalas itu? Ibunya menambahkan bahwa suatu hari, tiba-tiba Tianguo kembali ke desa dengan membawa serta seorang gadis cantik yang diperkenalkannya sebagai istrinya. Namun sayangnya, sepertinya gadis itu mengalami gangguan mental, suka bicara sendiri, dan kelihatan takut saat bertemu dengan orang. Li Qing semakin penasaran, mungkinkah wanita itu telah diculik? Ibunya mengatakan bahwa beberapa orang di desa juga berpikiran sama, tapi tidak ada bukti, sehingga mereka tidak berani bicara dan menuduh sembarangan, tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Li Qing menyarankan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, tapi ibunya tidak setuju, karena hal tersebut akan menyebabkan terjadinya perselisihan di antara kedua keluarga, karena dianggap telah mencampuri urusan orang lain. Namun Li Qing merasa kasihan dengan wanita itu, sudah belasan tahun tinggal di desa terpencil, orang tuanya pasti sangat khawatir kepadanya. Terlebih lagi, kondisi fisik wanita itu tidak terlalu baik. Tidak tahu berapa lama lagi dia terus hidup seperti itu. Setelah berpikir semalaman, keesokan harinya, Li Qing menemukan sebuah ide.
dia secara anonim memberikan petunjuk kepada sebuah saluran berita TV Sichuan bahwa ada seorang wanita gila di desa yang mungkin adalah seorang mahasiswi yang diculik bertahun-tahun yang lalu. Usahanya berhasil. Pada tanggal 23 Maret 2012, seorang wartawan TV bergegas datang ke desa untuk memverifikasi akan kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Li Qing. Namun ketika wartawan tersebut melakukan penyelidikan, dia menemukan bahwa pengalaman hidup wanita itu jauh dari kata sederhana dan sangat mengejutkan semua orang. Segala kebenaran yang tersembunyi selama belasan tahun akhirnya terkuak berkat penelusuran dan wawancara yang dilakukan olehnya. Ni Tianguo yang berusia 55 tahun mengetahui sebelumnya bahwa wartawan dari provinsi akan datang untuk mewawancarai keluarganya. Sebagai seorang pemalas yang terkenal di desa yang membutuhkan bantuan pemerintah, Ni Tianguo mengira wartawan yang datang kali ini ada di sini untuk mencari tahu betapa miskinnya keluarganya. Dia sudah siap berakting demi untuk mendapatkan bantuan yang akan diberikan kepadanya setelah diwawancara kelak. Ni Tianguo terkenal sebagai seorang pemalas karena keluarga mengalami kesulitan ekonomi. Dia putus sekolah dan tidak mengenyam pendidikan sejak kecil. Bahkan orang tuanya meninggal dunia saat dia berusia 16 tahun. Sampai usianya 46 tahun, rumahnya kosong. Tidak ada perabotan di dalam rumah, tidak ada ruangan yang layak digunakan, kecuali tempat makan dan tidur. Selama pengentasan kemiskinan, pemerintah yang mengetahui keadaannya memberikan dana bantuan kepadanya untuk membangun rumah yang lebih layak. Namun setelah Tianguo menerima uang, dia hanya membangun 2 ruangan dan sebuah toilet saja. Satu ruangan digunakan sebagai dapur untuk memasak dan menyimpan berbagai macam barang. Sedangkan satu ruangan yang terletak di belakang untuk tempat tinggalnya, dan juga tempat menampung dan memelihara hewan ternaknya, di mana dindingnya masih penuh lubang dan bocor di mana-mana. Uang yang diberikan untuk berternak hewan agar dia memiliki usaha dan keluar dari kemiskinan, juga digunakan olehnya untuk tujuan lain. Dia hanya membeli beberapa ekor kelinci dan memasukkannya ke dalam kandang. Sisa uang dari pemerintah dihabiskan untuk membeli anggur dan bermabuk-mabukan. Untuk menyambut kedatangan wartawan, dia memasukkan semua ayam dan bebek yang ada di rumahnya ke dalam kandang terlebih dahulu dan membawanya keluar, serta menggiring domba keluar pintu agar baunya tidak menyerang para tamu yang akan datang. Namun sebelum wartawan masuk ke dalam rumah, dia mencium bau yang menyengat dan tidak sedap dari urin ternak yang bercampur dengan tanaman humus. Setelah masuk ke dalam, Tianguo mengajak wartawan untuk melihat betapa miskinnya keluarganya. Dia memperlihatkan ruang belakang yang dipenuhi puing-puing, serta beberapa dipan kayu yang dibuat agar menyerupai sebuah ranjang yang digunakan sebagai tempat tidur. Di bawah tempat tidur terdapat kotoran ternak. Tidak ada bantal atau selimut di atas tempat tidur. Hanya ada beberapa baju tua dan jas militer yang sedikit lebih tebal, dan seorang wanita compang-camping dengan wajah pucat terbaring di atas tempat tidur kayu. Penampilan wanita ini jauh dari apa yang dibayangkan wartawan sebagai seorang mahasiswi. Ia terlihat sangat ringkih dan terlihat berusia sekitar 50 tahun. Ketika wartawan bertanya kepada Tianguo, bagaimana dia tidur di malam hari dalam kondisi sederhana seperti itu, dia langsung menunjukkan bagaimana cara dia naik ke atas tempat tidur kayu yang tinggi, mengangkat mantel militer jorok yang menutupi wanita itu, dan kemudian berbaring di sampingnya. Tianguo berkata bahwa wanita di sampingnya yang mengalami sakit jiwa ini adalah istrinya yang bernama He Chenghui. Meskipun mereka tidak memiliki surat nikah, namun mereka telah hidup bersama selama 17 tahun dan sangat mesra. 你每天晚上都是这么睡的吗？就是这样子睡的嘛。就是没有一个被子吗？一个被子，就这样子睡。他这个底下没有那个枕头啊？枕子啊，没有，都是给他拿去那个毛衣。 Untuk menunjukkan bukti perasaannya kepada wartawan, Tianguo membantu istrinya duduk di depan pintu, dan kemudian dia menyisir rambut istrinya tersebut.
Namun sayangnya, walaupun berusaha menunjukkan betapa mesranya hubungan di antara mereka, cara dia menyisir rambut istrinya terlihat sangat kikuk. Sepertinya dia tidak pernah melakukannya sebelumnya. Selain itu, semua jawaban yang diberikan istrinya tersebut terdengar sangat janggal dan aneh, tidak terlihat seperti sepasang suami istri yang mesra. Ini siapa yang你嫁不嫁给我？不嫁。不嫁。我嫁给你要不要？嫁。天本我嘛。不然。我们的娘我。Tianko mengatakan bahwa 17 tahun yang lalu, ketika dia berusia 38 tahun, dikarenakan kemiskinan yang dialaminya, membuatnya tidak bisa mendapatkan seorang istri, jadi seseorang mengenalkannya kepada He Cheng-hui. Tapi sayangnya, istrinya itu mengalami masalah gangguan mental, sehingga karena takut tersesat di jalan, dia terpaksa tidak memperbolehkannya keluar rumah. Para tetangga juga mengatakan bahwa saat itu Tianko membawa kembali He Cheng-hui yang kala itu berusia sekitar 20 tahun. Dia sangat cantik, mengenakan kacamata, dan terlihat seperti seorang pelajar. Semua orang yang penasaran mendengar kabar tersebut berduyun-duyun datang ke rumahnya untuk melihat istri cantiknya itu. Tianko sangat bangga dan berkata bahwa dia tidak menyangka bisa beruntung mendapatkan istri secantik itu, seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang tiada duanya. Ketika wartawan sedang berbicara dengan Tianko, He Cheng-hui yang matanya kusam mengambil koran bekas dan tampak seolah percakapan mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi ketika dia membaca koran, matanya terlihat sangat dekat dengan koran. Dia sepertinya mengalami mata rabun yang parah, tidak dapat melihat dengan jelas, dan harus menggunakan kacamata untuk membaca. Sambil membawa sebuah majalah dengan tulisan headline yang besar, wartawan tersebut segera mencoba menghampiri Cheng-hui dan bertanya kepadanya, apa arti dari tulisan tersebut dan juga di mana rumahnya. He Cheng-hui terlihat sedikit gugup dan terus menatap ke arah Tianko, seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang tidak berani menjawab pertanyaan tanpa izin. Wartawan itu kemudian mencoba berkomunikasi dengan Cheng-hui dalam bahasa Inggris untuk mengetahui apakah dia benar seorang mahasiswa dan dapat mengerti apa yang diucapkannya. Tetapi dia tidak menjawab dan terus melirik ke arah Tianko. Wartawan itu akhirnya mengerti akan maksud dari sikap Cheng-hui dan berhenti bertanya kepadanya. Dia kemudian bertanya kepada Tianko, di mana biasanya dia membawa dombanya untuk digembalakan. Tianko menjawab, dia akan membawa domba-dombanya turun ke tepi lereng gurun yang berada di desa. Wartawan itu meminta agar dia mengeluarkan domba-dombanya dan melepaskannya. Ketika dia melakukannya, domba-domba mengeluarkan suara mengembik yang berisik, sehingga mempengaruhi pembuatan video yang sedang dilakukan oleh wartawan tersebut. Ketika Tianko sibuk mengurus domba-dombanya, wartawan menggunakan kesempatan itu untuk berbicara dengan Cheng-hui. Berdasarkan keterangan yang diberikan Cheng-hui, akhirnya wartawan mengetahui bahwa Cheng-hui dulu bersekolah di Kabupaten Youyang, Kota Chongqing, Provinsi Sichuan. Dia masih mengingat nama ayah kandungnya yang bernama He Kaisi dan bahkan mengingat alamat rumahnya yang berada di Youyang dengan sangat jelas. Dia sengaja tidak mengatakan apapun tentang kampung halamannya sebelumnya, karena dia tahu bahwa berbicara di hadapan Tianko akan menimbulkan konsekuensi serius, jadi dia sengaja menyembunyikannya. Setelah mendengar semuanya, wartawan itu semakin penasaran. Andai yang dikatakan oleh Cheng-hui benar semuanya, apakah keluarganya tahu bahwa sekarang dia berada di desa pegunungan yang terpencil ini? Apakah orang tuanya masih hidup dan mengetahui apa yang telah terjadi kepadanya selama 17 tahun terakhir ini? Apakah yang terjadi kepada Cheng-hui sehingga dia bisa berada di sini? Setelah mengunjungi desa Yueliangqing selama 2 hari, pada tanggal 25 Maret 2012, wartawan langsung pergi ke Kabupaten Youyang di kota Chongqing untuk mencari tahu akan kebenaran cerita Cheng-hui. Berdasarkan alamat yang diberikan olehnya, wartawan berusaha mencari rumah He Kaisi, ayah Cheng-hui. Namun 17 tahun telah berlalu,
dan perubahan besar telah terjadi di Kabupaten Yoyang. Keluarga He Kaixi tidak tinggal di Jalan Kuihua lagi. Wartawan yang saat itu sedang bertanya-tanya tentang keluarga He kebetulan bertemu dengan tetangga lama He Kaixi. Pria itu mengatakan bahwa keluarga He telah pindah karena dulu terjadi penggusuran di daerah sana, namun dia akan mencoba membantu untuk menghubungi He Kaixi. Wartawan kemudian bertanya kepada pria tersebut, apakah keluarga He dulu ada kehilangan seorang anak perempuan? Pria itu dengan yakin dan tegas membenarkan bahwa memang putri He Kaixi yang merupakan seorang mahasiswi telah hilang saat tinggal di asramanya dulu. 2 jam kemudian, He Kaixi dan putri bungsunya yang bernama He Chuyen bergegas mendatangi wartawan tersebut setelah mendapat kabar dari tetangganya itu. Ketika mendengar bahwa putri sulungnya masih hidup dan kini tinggal di desa terpencil di Kabupaten Chongjiang, He Kaixi langsung menangis. He Kaixi memiliki 3 orang putri. He Chenghui yang lahir pada tahun 1975 adalah putri tertuanya yang memiliki prestasi akademis yang baik. Pada tahun 1993, Chenghui diterima di Universitas Sains dan Teknologi di kota Mianyang, Provinsi Sichuan. Namun dikarenakan situasi keuangan keluarga He tidak begitu baik pada saat itu, sehingga dia meminjam uang kepada kerabat dan temannya. Dia menyiapkan 8.000 yuan atau sekitar 17,4 juta rupiah untuk biaya kuliah Chenghui di perguruan tinggi, di mana 4.000 yuan atau sekitar 8,7 juta rupiah untuk biaya pendaftaran dan biaya sekolah. Lalu sisanya diberikan kepada Chenghui sebagai biaya hidup selama berada di asrama. Namun siapa sangka Chenghui menghilang setelah menyelesaikan tahun pertama kuliahnya. Awalnya ibu Chenghui mengira putrinya sedang sibuk belajar, sehingga dia tidak terlalu merasa khawatir saat beberapa kali putrinya tidak menjawab telepon darinya. Akan tetapi, saat itu hampir tahun baru, tetapi mereka masih belum mendengar berita dari putrinya, sehingga mereka pun pergi ke sana untuk memeriksanya, dan betapa terkejutnya mereka mengetahui bahwa putri mereka ternyata sudah lama tidak masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Keluarga He melaporkan perihal kehilangan putrinya kepada pihak berwajib, dan berusaha mencari putri mereka ke berbagai tempat, namun selalu sia-sia belaka. Seiring berjalannya waktu, mereka terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa putri mereka telah tiada lagi di dunia ini. Semua orang mengira dia telah meninggal, sehingga setiap tahun mereka membakar kertas sembahyang dan berdoa untuknya. Setelah mendengarkan cerita He Kaixi dan putri bungsunya He Chuyen, wartawan menunjukkan kepada mereka foto terbaru Chenghui. Ketika mereka melihat foto di komputer wartawan, He Kaixi mengangguk berulang kali dan dengan air mata berlinang, dia mengatakan bahwa itu memang benar putrinya yang telah hilang. Begitu juga Chuyen yang langsung menangis begitu melihat kakak tertuanya yang sekarang terlihat sangat kurus dan tua. Wartawan kemudian memberitahukan kepada mereka secara singkat tentang kehidupan Chenghui di desa Yueliangqing dan mengatakan kepada mereka bahwa sekarang putri tertuanya mengalami masalah kesehatan mental. Untuk menghindari konflik, wartawan akan kembali ke desa terlebih dahulu untuk melakukan penyelidikan lanjutan terhadap Tianguo. Barulah nanti keluarga He menyusul ke sana pada keesokan harinya, agar tidak menimbulkan perselisihan yang tidak diperlukan. Pada tanggal 26 Maret 2012, ketika Tianguo bertemu dengan wartawan tersebut, dia sudah tidak lagi bersikap sopan seperti sebelumnya. Dia sepertinya menyadari bahwa wartawan itu tidak datang ke rumahnya untuk melaporkan masalah kemiskinan keluarganya, namun memiliki maksud lain. Begitu bertemu dengan Tianguo, wartawan itu juga memberitahu kepadanya secara langsung bahwa mereka telah menemukan ayah Chenghui. Mendengar hal itu, Tianguo seolah-olah terbangun dari mimpinya. Sikapnya langsung berubah drastis. Dia tidak lagi berpura-pura menjadi suami yang perhatian dan penyayang kepada istrinya yang sakit, seperti yang ditunjukkannya kemarin. Setelah diinterogasi oleh wartawan, Tianguo akhirnya berhenti menyembunyikan apa yang dia ketahui tentang Chenghui. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia mengetahui alamat kampung halaman dan juga nama ayah Chenghui lebih dari 10 tahun yang lalu.
tapi dia tidak pernah memberitahu siapapun. Ketika Cheng Hui pertama kali tiba di desa Yueliangqing, dia ditahan di rumah oleh Tian Guo sepanjang hari. Cheng Hui pernah mengatakan bahwa dia masih kuliah dan memberitahukan nama ayahnya serta alamat rumahnya kepada Tian Guo dengan harapan agar dia bisa dibiarkan pulang. Akan tetapi, Tian Guo yang akhirnya mendapatkan seorang istri mahasiswi muda dan cantik setelah hampir berusia 40 tahun saat itu, tentu saja tidak akan membiarkan Cheng Hui pergi dari sisinya. Ketika ditanya wartawan alasan dia tidak membiarkan Cheng Hui pergi, dengan marah Tian Guo berkata bahwa apa yang telah menjadi miliknya adalah haknya, tidak ada yang dapat mengambilnya. Setelah mendengar bahwa He Kaixi akan datang ke desa untuk menemui putrinya keesokan harinya, Tian Guo langsung melakukan pengakuan bahwa sebenarnya Cheng Hui dibeli dari seorang manusia. Pada tahun 1995, seorang pedagang mendatanginya dan bertanya apakah dia menginginkan seorang istri. Dengan tegas Tian Guo mengiyakan dan kemudian orang itu membawa seorang gadis kepadanya. Tian Guo sangat puas saat pertama kali melihat gadis tersebut yang berusia sekitar 20 tahun, berkacamata dan memiliki kulit yang putih serta berpenampilan menarik. Namun Tian Guo yang licik mengatakan bahwa dia hanya memiliki 120 yuan atau sekitar 260.000 rupiah saja. Anehnya orang itu tidak masalah dengan harga yang ditawarkan dan kemudian pergi setelah menerima uang dari Tian Guo. Tian Guo sangat gembira karena dia tidak pernah mengira akan memiliki istri yang begitu muda dan cantik. Di desa, Tian Guo dengan sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia mengeluarkan uang untuk membeli seorang istri. Dia mengklaim bahwa dia membawanya kembali dari luar desa setelah diperkenalkan oleh seseorang. Dia juga memblokir komunikasi He Cheng Hui dengan penduduk desa dan terus menyembunyikan dan menguncinya di dalam rumah. Cheng Hui memanfaatkan setiap kesempatan untuk melarikan diri, namun karena kacamatanya rusak, sehingga matanya yang rabun susah untuk melihat jalan. Dia juga tidak terbiasa dengan tempat itu dan tidak bisa berlari jauh sama sekali. Setiap kali dia mencoba lari, Tian Guo akan menangkapnya kembali dan memukulinya dengan kejam. Beberapa penduduk desa pernah melihat rambut Cheng Hui dijambak dan diseret pulang olehnya. Mengenai kekerasan dalam rumah tangga, Tian Guo tidak menyangkalnya. Perlakuannya yang tegas terhadap Cheng Hui membuat para tetangga merasa bahwa itu adalah urusan keluarga mereka, sehingga mereka tidak mau mencampurinya. Bagaimanapun juga, pemukulan terhadap perempuan merupakan hal yang sangat umum terjadi di daerah pedesaan pada saat itu. Sebagai akibat dari perlakuan yang diterimanya, Cheng Hui mengalami masalah mental, kadang terlihat waras, namun kadang sering terlihat bicara sendiri. Pada awalnya, Tian Guo merasa bahwa selama Cheng Hui bisa melahirkan seorang anak, maka kemungkinan dia akan menjadi patuh dan secara bertahap bersedia untuk tinggal bersamanya dengan sukarela. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Cheng Hui tidak pernah bisa hamil. Keesokan harinya, pada tanggal 27 Maret 2012, He Kaixi dan He Chuyuan tiba di desa Yueliangqing. Begitu sampai di depan pintu, begitu melihat kakaknya, He Chuyuan langsung berlari maju untuk memeluknya. Cheng Hui juga mengenali adiknya, dan sambil berpelukan, dia memanggil dengan suara lirih, adik ketiga. Saat melihat kedua kakak adik itu berpelukan, sambil menyeka air matanya, He Kaixi berulang kali meminta maaf kepada Cheng Hui. Sementara itu Tian Guo yang licik, ketika melihat ayah Cheng Hui datang, dia berdiri di dekat Cheng Hui sambil memeganginya dari belakang, seolah-olah dia ingin agar Cheng Hui mau memeluk ayahnya. Namun ketika melihat ayahnya, anehnya Cheng Hui seperti merasa takut kepadanya, dan kelihatan tidak berani menatap ayahnya, dan bahkan tidak berani berbicara. Hanya ketika adiknya menunjuk He Kaixi dan bertanya padanya, apakah dia mengenalnya, Cheng Hui baru berani bersuara dan berkata bahwa dia mengingatnya. He Chuyuan kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan foto keluarga lama kepada Cheng Hui.
也是很好。你是妈妈，但是大家一家人都显的，我们也不敢在妈妈面前提了，一提到这个你不在的。找你只能找你，找你好着呢。我把他面前之前，我给他说是我一个。Hekaisi yang menangis dan terus menyeka air matanya sedikit kaget saat mendengar suara Tianguo yang berkata, "Ayah, jangan menangis." Saat itulah Hekaisi baru memperhatikan pria yang duduk di sebelahnya, yang bahkan terlihat lebih tua darinya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Ketika ditanya oleh Hekaisi, mengapa dia tidak membawa putrinya untuk mencari mereka selama bertahun-tahun ini, Tianguo berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu harus mencari kemana. Dia berusaha menutupi fakta bahwa dia sudah lama mengetahui alamat keluarga He dan tidak berani mengakui bahwa dia membelinya seharga 120 yuan. Dia bahkan mencoba berakting dengan berulang kali berkata, "Ayah, saya salah. Setelah melihat sikap Hekaisi yang tidak menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan terhadapnya, Tianguo menduga bahwa sepertinya keluarga He masih tidak mengetahui kebenaran dari apa yang dikatakannya kepada wartawan sehari sebelumnya, sehingga dia semakin berani bertindak lebih tanpa malu-malu. Tianguo berkata bahwa dia menerima Cheng Hui selama 17 tahun, semua berkat kebaikannya. Jika itu adalah orang lain, Hekaisi mungkin tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Dengan kata lain, Hekaisi harusnya berterima kasih kepadanya karena dia telah menerima dan menjaga Cheng Hui selama ini. Hekaisi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu apakah harus mempercayai kebohongan pria tua di depannya ini atau tidak. Dia kemudian berjalan memasuki ruangan dalam, dan ketika dia melihat putrinya menjalani kehidupan yang tidak manusiawi selama bertahun-tahun di dalam ruangan yang kotor dan bau itu, dia tidak dapat menahan diri dan kembali meneteskan air mata. 你们就过着这种狗是非人的生活，你能啥子人的生活嘛？你看，就过着这样的生活，你啥子事？非常的没得过。 Ketika He Chuyen membantu Cheng Hui untuk masuk ke dalam mobil, Tianguo ikut mengejarnya hingga ke mobil. Sambil berdiri di belakang mobil, Hekaisi berkata kepada Tianguo, "Jika saya tidak melihat Anda sebagai orang baik, saya sudah pasti akan memukulmu hingga mati." 天知道，地知道，要不是个好人，今天我要给你打死，你知道不知道？对，感谢爸爸。 Sebelum pergi dari sana, dia mengeluarkan 6 lembar uang dengan jumlah 600 yuan atau sekitar 1,3 juta rupiah dan menyerahkannya kepada pria tua itu dan memintanya untuk membeli selimut. 你买张背条啊，你那个背条都没有，爸爸。好了，我就会，我也没骂哈。我就会开车到你这里来看你的啊，来，我送你。你这么大年纪了，好，我送你。 Melihat istrinya yang telah tinggal bersamanya selama 17 tahun menaiki mobil dan telah pergi menjauh darinya, Tianguo berdiri di pinggir jalan sambil memegang uang di satu tangan. Dia menggosok matanya dengan tangan lainnya, seolah-olah sedang menyeka air matanya. Cheng Hui akhirnya bisa berkumpul kembali dengan seluruh keluarganya. Namun dikarenakan kondisi mentalnya yang tidak stabil, dia tidak dapat lagi mengingat ibunya. Ketika kedua adik perempuannya memintanya untuk mengenali ibunya yang ada di depannya, dia malah melihat ke arah buah yang berada di atas meja kopi dan berkata, "Saya ingin makan buah pir." Lalu dia mengambil buah pir tersebut dan mengunyahnya. Mereka kemudian mengambil foto reuni keluarga di rumah yang kini telah lengkap semuanya.
Sementara itu, wartawan yang menyaksikan keseluruhan proses reuni keluarga He masih merasa ada yang janggal dan belum memahami beberapa hal secara rinci. Salah satunya adalah setelah Cheng Hui melihat ayahnya, dia tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali dan bahkan kelihatan sedikit takut. Selain itu, He Kaixi terlihat berkali-kali meminta maaf kepada Cheng Hui, seolah-olah dia telah berbuat suatu kesalahan yang tidak termaafkan sama sekali. Di rumahnya di Yoyang, di depan kamera, He Kaixi akhirnya mengungkapkan rasa bersalah yang telah dipendam di hatinya selama bertahun-tahun. He Kaixi memiliki temperamen buruk ketika masih muda dan sering memukul anggota keluarganya setelah minum alkohol. Ibu Cheng Hui lah yang menjadi korban pelampiasan kemarahan Kaixi. Dia sering dipukul hingga babak belur. Setelah Cheng Hui lahir, Kaixi ingin memiliki seorang putra, tetapi istrinya tidak bisa memberikan kepadanya. Ketiga anaknya berturut-turut semuanya perempuan, apalagi setelah kelahiran putri ketiganya. Pemerintah mulai menetapkan keluarga berencana, sehingga keluarga He tidak bisa memiliki anak laki-laki lagi. Hal ini membuat He Kaixi menjadi semakin kesal, dan kekerasan dalam rumah tangga pun semakin meningkat dan lebih sering lagi. Sebagai putri tertua yang berprestasi sangat baik dan sedang duduk di bangku SMA pada saat itu, He Kaixi memang jarang memukulinya. Namun dikarenakan Cheng Hui sering melihat ibunya dianiaya oleh ayahnya, sehingga dia sangat mengkhawatirkan ibunya yang memiliki kepribadian yang lemah dan tertutup. Hal tersebut membuat dirinya menderita kecemasan yang berlebihan, sehingga sebelum masuk kuliah, Cheng Hui didiagnosa menderita penyakit skizofrenia. Jadi ketika Cheng Hui menghilang, He Kaixi berspekulasi bahwa putrinya menderita sakit jiwa dan kemudian lupa identitasnya dan menghilang. Setelah putri sulungnya menghilang, He Kaixi terus merenungkan dirinya sendiri dan percaya bahwa seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan temperamennya yang keraslah yang telah membuat mental putrinya tersimulasi dan menjadi sakit. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri, sehingga sejak saat itu dia mengubah cara hidupnya, tidak mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan lagi, berusaha hidup normal, layaknya keluarga yang harmonis, menjadi suami dan ayah yang baik. Hal ini jugalah yang menyebabkan He Kaixi tidak terkejut ketika mendengar putrinya tidak normal secara mental saat pertama kali diberitahukan oleh wartawan. He Kaixi percaya bahwa Cheng Hui menjadi seperti ini sebagian besar karena dia, sehingga dia terus-menerus berkata, "Maafkan aku," untuk mengungkapkan rasa bersalahnya kepada putrinya. Setelah kembali ke rumah, kondisi fisik Cheng Hui berangsur-angsur pulih dengan baik, berkat perawatan yang cermat dari keluarganya, dan berkat rehabilitasi yang dijalaninya, sekarang dia sudah dapat berkomunikasi dengan normal. Berkat perawatan rehabilitasi berkelanjutan di rumah sakit, di bawah perawatan profesional, kondisi mentalnya juga meningkat dengan pesat. Pada bulan Desember 2021, beberapa media menghubungi He Kaixi lagi setelah 9 tahun berlalu dan mengetahui bahwa kini Cheng Hui telah dapat mengurus dirinya sendiri secara mandiri. Meski keluarganya tetap tidak berani membiarkannya keluar sendirian karena takut menghilang lagi. Ia setiap hari menonton TV dan membaca koran. Kebiasaan membaca tetap dipertahankannya selama bertahun-tahun dan tidak ada masalah dalam berkomunikasi dengan keluarganya. Kadang-kadang dia masih sedikit gugup ketika 1 atau 2 kerabat yang tidak sering dia temui datang, tetapi dia dapat berkomunikasi dengan normal setelah beberapa lama bertemu. Pada tahun 2023, kini He Cheng Hui telah berusia 48 tahun dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Kedua saudara perempuannya sudah menikah dan memiliki anak, dan mereka sering datang mengunjungi Cheng Hui dan berkumpul bersama. Cheng Hui sekarang berencana ingin menuntut Ni Tianguo agar dia dapat diberikan hukuman yang setimpal atas semua yang telah dilakukannya. He Kaixi telah berkonsultasi dengan pengacaranya yang mengatakan bahwa selama Cheng Hui kembali normal dan lulus penilaian,
maka kesaksiannya akan sah secara hukum dan dia dapat menuntut Ni Tianguo. Banyak orang yang bingung ketika mendengar bahwa mengapa setelah Cheng Hui diselamatkan, namun Ni Tianguo masih bisa bebas tanpa diberikan hukuman apapun. Padahal dengan sangat jelas terdapat bukti pengakuan bahwa dialah yang telah melakukan pembelian terhadap Cheng Hui. Hal ini karena masalah waktu legislatif dan praktik hukum di negara Tiongkok pada saat itu. Dalam hukum pidana versi 1979 disebutkan bahwa meskipun ada tindak pidana perdagangan manusia, namun hanya melibatkan penjual saja dan tidak mengkriminalisasi pembeli. Kasus He Cheng Hui yang terjadi pada tahun 1995, walaupun menurut hukum pidana yang direvisi pada tahun 1997. Pembelian istri diklarifikasi sebagai kejahatan dan dapat diberikan hukuman 3 tahun penjara. Namun sesuai aturan, untuk tindak pidana, penjara maksimalnya kurang dari 5 tahun. Batas waktu penuntutannya adalah paling lama 5 tahun, sehingga itu berarti batas waktu penuntutan terhadap Ni Tianguo telah berakhir. Ni Tianguo, yang kini telah berusia 66 tahun, masih hidup sehat dan menghirup udara bebas setelah menghancurkan hidup seorang mahasiswi selama 17 tahun lamanya. Sementara itu, seiring berjalannya waktu, keberadaan penjahat yang telah menculik Cheng Hui juga tidak mungkin lagi bisa dilacak kembali. Tidak ada obat antidepresi di dunia ini yang akan dapat mengubah masa lalu, karena depresi itu ibarat memar yang selalu ada dan tidak pernah hilang di pikiranmu. Kamu hanya harus berhati-hati untuk tidak menyentuhnya di tempat yang sakit. Tetaplah menjadi kuat, jangan pernah menyerah. Perjalanan hidupmu belum berakhir. Demikianlah cerita tentang He Cheng Hui. Hidupnya yang seharusnya penuh dengan warna-warni setelah lulus dari universitas, mendapatkan pekerjaan yang baik, hidup penuh kebahagiaan. Tetapi sayangnya, pada tahun 1995, di usianya yang ke-20, dia layu bahkan sebelum bisa mekar. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Kira-kira hukuman apa yang paling setimpal atas segala perbuatan Ni Tianguo? Menurut teman-teman, apakah seorang pembeli seharusnya juga diberikan hukuman berat yang sama seperti para penjual? Pelajaran apakah yang bisa didapatkan dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye!